Sadil Ramdhani mencetak gol untuk Persib Bandung saat menghadapi Persik Kediri. Winger berusia 27 tahun itu mendapat kartu merah tak lama kemudian. Persik versus Persib tersaji di pekan ke-16 BRI Super League. Pertandingan berlangsung di Stadion Brawijaya Kediri, Senin 5 Januari 2026 malam WIB. Tidak ada gol tercipta pada 45 menit babak pertama. Persib memasukkan Sadil Ramdhani, menggantikan Beckham Putra selepas turun minum, tepatnya menit ke-64. Sadil langsung memberi dampak 4 menit memasuki lapangan. Dia membuka keunggulan Persib dengan bola sambarannya. Sadil berlari melewati garis pertahanan Persik, sebelum menyambar masuk bola umpan silang Berguinho dari sisi kanan serangan. Persib memimpin 1-0. Lalu petaka menimpa Sadil memasuki menit ke-83. Mantan pemain klub Malaysia Sabah Heva ini menerima kartu kuning kedua setelah menghajar kaki Yusuf Mailana dari belakang. Kartu merah Sadil membuat Persib harus bermain dengan 10 pemain di sisa waktu yang ada. Persik Kediri berhasil menyamakan kedudukan, memasuki injury time via gol Muhammad Firly. Laga pun tuntas dengan skor imbang 1-1. Bagi Sadil Ramdhani, golnya ke gawang Persik menjadi yang kedua yang dia bukukan bersama Persib di BRI Super League 2025-2026. Dia sebelumnya mencetak gol saat Persib menang 3-1 atas Borneo FC. Kartu merah yang didapat Sadil menjadi yang pertama yang diterimanya bersama Persib. Dia dipastikan absen pada El Clasico Indonesia kontra Persija, Minggu 11 Januari 2026. Teka-teki mengenai masa depan bek andalan Persib Bandung Federico Barba, akhirnya terjawab sudah dan jawabannya datang langsung dari sang pemain. Di tengah derasnya rumor yang mengaitkannya dengan kepulangan ke Italia, Barba mengonfirmasi bahwa ia memang harus kembali ke Eropa, namun bukan karena tawaran dari klub lain, melainkan karena alasan keluarga yang mendesak. Spekulasi mengenai kepergian Barba memuncak, saat namanya secara misterius tidak tercantum dalam skuad yang dibawa untuk menghadapi Persik Kediri. Absennya sang bek yang tidak sedang dalam status cedera maupun sanksi, sontak memicu badai pertanyaan dari para bobotoh di media sosial. Sebelumnya jurnalis transfer Italia Nicolo Schira memang gencar memberitakan adanya negosiasi intens antara Persib dengan klub Serie B, Pescara. Hal ini membuat banyak pihak yakin bahwa kepindahannya tinggal menunggu waktu. Tak ingin spekulasi semakin liar, Federico Barba akhirnya memberikan klarifikasi langsung. Menjawab salah satu pertanyaan dari penggemar di akun Instagramnya, bek berusia 32 tahun ini membenarkan bahwa ia akan meninggalkan Bandung. Namun, ia juga meluruskan bahwa tujuannya belum pasti, dan alasan utamanya adalah murni karena urusan keluarga. Saya tidak tahu di mana saya akan bermain, tetapi saya harus kembali ke Eropa demi keluarga saya. Terima kasih atas pesan ini. Saya mohon maaf kepada kalian semua, tapi masalah keluarga yang serius membutuhkan saya kembali ke Eropa. Tulis Barba lewat akun miliknya, Fedebarba 19. Pernyataan ini, meskipun meluruskan rumor, tetap menjadi kabar buruk bagi Persib. Kepergian Barba jelas merupakan sebuah kehilangan besar. Sejak bergabung, ia langsung menjelma menjadi pilar tak tergantikan di lini pertahanan. Total, ia telah mencatatkan 15 penampilan di semua kompetisi, baik di Super League maupun di Liga Champions Asia 2. Kontribusinya pun tak hanya soal bertahan. Ia juga sukses menyumbang 3 gol dan 1 assist, serta memberikan fleksibilitas taktik bagi pelatih berkat kemampuannya bermain sebagai bek tengah maupun bek kiri. Pelatih Persija Jakarta Mauricio Souza memastikan timnya segera menjalani persiapan untuk melawan Persib Bandung. Derby papan atas antara kedua tim akan tersaji pada laga pekan ke-17 Super League 2025-2026, Minggu 11 Januari 2026. Pertandingan ini diprediksi akan berjalan ketat dan penuh gengsi dari kedua tim. Apalagi, baik Persija dan Persib sama-sama dalam persaingan tangga juara. Bermain di Bandung, tekanan justru akan ada pada tim Macan Kemayoran. Dua pemain mereka yakni Fabio Calonego dan So Yamamoto, harus absen karena hukuman dan Gustavo Almeida cedera. Mauricio Souza menjelaskan, bahwa saat ini mereka sudah mulai mempelajari permainan Persib. Menurutnya, ini menjadi langkah yang krusial untuk bisa menemukan strategi terbaik di pertandingan. Dia menyadari, bahwa lawan yang akan mereka hadapi memiliki kualitas, dan butuh kerja keras ekstra untuk bisa menang. Di minggu ini kami akan mulai mempelajari Persib. Kami sudah tahu kualitas tim Persib, dan investasi besar yang mereka lakukan. Ada beberapa pemain tim nasional juga di sana, kata Mauricio Souza. Pelatih berusia 51 tahun ini melanjutkan, waktu yang ada akan coba mereka maksimalkan dengan baik. Macan Kemayoran unggul waktu istirahat,
karena Persib masih melawan Persik Kediri pada Minggu 5 Januari 2026. Ini membuat pemain bisa datang dalam kondisi yang bugar, dan siap tampil maksimal. Dalam minggu ini, kami akan mematangkan persiapan untuk melawan Persib, tapi kami ke sana untuk bermain, melakukan skema main kami sendiri, ujarnya. Mauricio melihat bahwa pertandingan akan berjalan tidak mudah. Mereka juga menghormati Persib, yang merupakan salah satu tim kandidat juara musim ini. Perlu perjuangan ekstra, agar Macan Kemayoran bisa membawa pulang kemenangan dari Bandung. Di sisi lain, semua pemain dalam ambisi tinggi untuk bisa mendapatkan hasil maksimal. Pada pertemuan terakhir di musim lalu, kedua tim harus puas bermain imbang dengan skor 2-2. Kami respek kepada lawan, respek kepada Persib. Tapi kami punya objektif sendiri dan kami akan mengejar itu, tuntasnya.